Ekonom Universitas Indonesia. Selamat petang, Mas Fitra. Selamat petang, Mbak Cica. Mohon maaf lahir batin sebelumnya. Sama-sama, Mbak Cica. Ya, Mas Fitra, ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini sejumlah harga bahan pokok ini justru cenderung stabil nih, hingga ada beberapa yang mengalami penurunan. Menurut analisa Anda, apakah ini bisa dijadikan indikator ekonomi Indonesia ini mulai membaik pasca Idul Fitri 2025? Ya, ada banyak cara melihatnya ya. Pertama, kalau kita lihat dari supply side ya, ini memang pemerintah berhasil mengendalikan harga-harga ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu misalnya, di tahun lalu itu inflasi di Januari, Februari itu sudah di atas 3%, bahkan mendekati 4%. Salah satunya juga dipicu oleh faktor kemarau panjang ya, El Nino. Nah, El Nino itu kemudian membuat masa panen tertunda dan sehingga harga-harga pada saat jelang Lebaran itu tinggi sekali ya, dan inflasinya pun di atas rata-rata beberapa tahun terakhir. Nah, untungnya di tahun ini kita tidak memiliki kemarau panjang sehingga Januari, Februari dan Maret yang mana itu inline dengan masa-masa sebelum Ramadan dan Lebaran, supply-nya melimpah gitu ya, terutama untuk kategori yang volatile goods. Nah, biasanya yang membuat harga-harga melonjak cukup tajam adalah 3 barang nih yang sering menjadi perhatian khusus ya. TBC, tomat, bawang merah, dan cabai. Nah, ini tiga-tiganya ini kenapa? Karena masyarakat Indonesia kan doainnya bikin sambal ya. Jadi ini tiga yang kemudian menjadi komoditas yang bisa memicu volatile goods di masa-masa menjelang festivities, terutama Ramadan dan Lebaran. Untungnya komoditasnya melimpah. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat dari sisi inflasi, kemarin itu Januari dan Februari itu cukup rendah karena salah satunya juga selain mengendalikan harga-harga di level komoditas, ada diskon ya dari PLN untuk masyarakat ya, yang 50% diskon Januari dan Februari, sehingga kita melihat bagaimana Januari itu inflasi year on year-nya 0,76%, begitu juga dengan inflasi di Februari yang bahkan negatif ya, minus 0,09% atau deflasi. Nah, tetapi di sisi yang lain, kita juga harus mencermati ada tren pelambatan permintaan ya. Kenapa? Karena di 2 bulan Januari dan Februari itu harusnya inflasi menurut konsensus ekonom, jadi keyakinan ekonom yang disurvei, itu di bulan Januari seharusnya inflasi 1,8%, sementara bulan Februari 0,4%. Tapi kenapa miss 2 bulan berturut-turut dan inflasinya bahkan terlalu rendah? Karena meskipun dari sisi supply pemerintah berhasil mengendalikan harga-harga, tetapi perekonomian Indonesia punya masalah struktural, yaitu demand yang memang belum betul-betul pulih. Kalau lihat jumlah tabungan masyarakat ya, itu sampai bulan Februari 2024 itu merupakan salah satu yang terendah, bahkan yang terendah semenjak tahun 2021. Proporsi tinggal 14,7%. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah. Meskipun pemerintah berhasil mengelola dari sisi supply, tapi dari sisi demand perlu kemudian ditangani dengan lebih baik lagi. Karena Mandiri Spending Index kemarin, seminggu sebelum Lebaran di survei, itu negatif. Padahal biasanya pekan sebelum Lebaran kalau kita mengikuti pola dari tahun-tahun yang lalu, itu positif. Di tahun 2023 5,4%, kemudian di tahun 2024-nya 4,2%. Baru tahun ini itu negatif. Yang mungkin spending masyarakat juga agak ditahan nih, Mbak Cica, karena mungkin mereka masih melihat bahwa THR-nya ditahan dulu, nanti ada potensi mereka misalnya di PHK, atau nanti di bulan Juli mereka harus bayar anak sekolah gitu kan, jadi agak tertahan pola spendingnya. Sehingga pemerintah meskipun berhasil dari sisi supply, perlu ada kemudian stimulan dari sisi demand-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kan kita sudah mendengar prioritas pemerintah kemarin MBG, makan bergizi gratis. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kelompok pengeluaran middle class, itu 41,7% atau mayoritas itu berada di kelompok makanan. Nah, sehingga kalau misalnya anak-anaknya misalnya dikasih makan, orang tuanya kan nggak perlu ngasih tambahan uang jajan. Nah, sehingga itu bisa bisa membuat mereka lebih well off ya, atau better off ya, untuk kemudian bisa melakukan spending di pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Nah, ini penting Mbak Cica, karena sekarang middle class itu kalau kategori kelas menengah ya, dia adalah kategori yang bukan miskin tapi bukan kaya juga. Kalau dia miskin dia dapat bansos.
Tapi kalau dia kaya, dia nggak dapat masalah. Cuma yang di tengah ini kan nggak dapat apa-apa. Makanya nih, menurut saya MBG ini salah satunya adalah tujuannya adalah untuk mengurangi beban middle class yang memang karena mereka tidak mendapat menjadi hal atau kelompok yang berhak mendapatkan bansos tadi. Ya salah satunya adalah mengurangi pengeluarannya dari sisi makanan misalnya. Baca. Oke, Mas Fitra, ini selain bahan pokok, pemerintah kan juga menurunkan harga BBM non subsidi. Apakah ini bisa dikatakan sebagai strategi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, Mas? Ya, sangat pas sekali kalau kita melihat bahwa pemerintah dari sisi spendingnya itu sudah sangat tepat sasaran. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana PLN itu kan juga ada intervensi pemerintah melalui proses kuasi fiskal, ya BUMN. Itu intervensi ke pengeluaran masyarakat. Yang kedua tadi kalau kita bicara BBM itu kan juga untuk pengeluaran untuk transportasi, yang mana transportasi ini juga salah satu pengeluaran yang terbesar. Tapi menurut saya ini perlu diperbesar lagi proporsinya untuk kelompok pengeluaran terbesar di middle class. Nah ini yang menjadi PR pemerintah mungkin di kuartal kedua ya, supaya nanti beban dari middle class ini tidak bertambah besar. Karena selama ini Mbak Cica ketika mereka pengeluarannya bertambah, mereka kecenderungannya adalah untuk masuk ke peer-to-peer lending atau yang biasa kita sebut sebagai pinjol. Pinjol ini sebenarnya kan bagus ya, tetapi masyarakat masalahnya tidak punya literasi keuangan yang memadai sehingga mereka banyak yang juga yang terjebak ya pinjolnya diantisipasi oleh pemerintah karena memang jumlah tabungan masyarakat per Desember tahun lalu itu rata-rata tinggal 1,8 juta rupiah, Mbak Cica. Dan artinya apa? Banyak masyarakat yang makan tabungan. Nah, oleh karenanya ini perlu untuk diberikan semacam keleluasan finansial dalam konteks mengurangi beban belanja mereka di kelompok makanan, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbesar porsi lapangan kerja di sektor formal dengan industrialisasi. Karena selama ini porsi lapangan kerja di sektor formal itu mengkerut, mereka terlempar ke sektor informal yang income-nya atau pendapatannya itu di bawah sektor formal. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah. Kita kan punya rencana pemerintah untuk fokus pushing industrialisasi. Lewat misalnya Danantara. Danantara ini adalah untuk lead investment kita untuk membangun industri kita. Ya salah satunya adalah untuk job creation. Jadi pro job. Jadi pertumbuhan ekonomi kita adalah pro job dan pro pur gitu ya. Dan ini yang kemudian harus kita kejar ke depan dan harusnya menjadi PR pemerintah juga. Terakhir, Mas Fitra, closing statement. Tadi Anda menyebutkan bahwa pemerintah dari sisi pemerintah ini sudah berhasil mengamankan pasokan bahan pokok. Namun dari sisi masyarakat ini masih nahan-nahan nih, ya kan Mas? Apakah ini bisa dikatakan apa yang harus dilakukan lagi? Mungkin hal yang paling konkret, yang paling terdekat yang harus pemerintah lakukan supaya daya beli masyarakat ini meningkat sehingga antara supply dan demand ini bisa seimbang, Mas Fitra. Ini kita juga bicara masalah persepsi. Kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen, ada jatuh 2 bulan berturut-turut di Januari dan Februari. Januari itu 127,2, Februari itu 126,4. Posisi tertinggi di bulan Desember. Padahal seharusnya menjelang Lebaran atau menjelang Ramadan, harusnya ini indeks keyakinan konsumen itu dalam kondisi yang menanjak. Nah kenapa? Nah karena mereka takut nih, takut apa? Takut kehilangan pekerjaan misalnya. Yang mana mereka pada akhirnya menahan spendingnya. Nah untuk meningkatkan kepercayaan mereka, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus kemudian mengumumkan, kemudian atau memberikan stimulus-stimulus kepada industri. Supaya terutama industri padat karya ya. Karena mereka takut kehilangan pekerjaan, Mbak Cica. Ada di awal tahun ini kan banyak pengumuman PHK ya. Mereka takut tiba-tiba nanti setelah Lebaran kalau kehilangan pekerjaan gimana bayarnya. Nah ini yang harus kemudian disampaikan oleh pemerintah bahwa keadaan ekonomi baik-baik aja, industri akan kita kasih stimulus sehingga kepercayaan konsumen akan meningkat lagi gitu. Baik, intinya